Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man saru ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajahah, bertemu li talabil ilm, untuk menuntut ilmu yang salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang-orang muslim. Bahkan di hadis yang lainnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat, kita tidak boleh berhenti dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di tanggal berapa Hijriah jamaah sekarang? Berapa? Ini ya. Tanggal berapa nih? Kalau Masehi? Masehi tanggal 3. Kadang kita lebih mengenal kalender non muslim daripada kalender muslim sendiri jamaah. Bahkan di kalender-kalender sekarang, kalender Islam tuh dikecilin, lama-lama gak ada. Sampai nggak tahu ini tanggal berapa ini jemaah. Ini pengkerdilan terhadap agama kita. Bapak-bapak yang punya tugas di situ, mungkin Pak Imam dan timnya bisa menulis nanti di kalender waskita itu tanggalan Islam, Pak. Akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Karena yang disebar nih rupanya diperiksa nggak ada. Dari tanggal 1 sampai tahun ganti lagi. Ini padahal kita mayoritas muslim. Semoga dengan ditambahkan kalender Islam, ya, itu mengingatkan dan menjadi amal jariah bagi orang yang membuatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya di akhir zaman Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabat Abdurrahman ibn al-Ghanim radhiyallahu an, la yakununna min ummati aqwamun, sungguh nanti di akhir zaman umatku yastahilluna, sebagian umatku akan menghalalkan al-hirra wal harira. Al-hir itu zina, Pak. Wal harira, dan juga kain sutra. Padahal zina ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada surat khusus, itu surat An-Nur, surat ke-24 dari ayat 2, 3, 4, 5, 6. Itu jelas tentang haramnya zina. Namun zina ini di akhir zaman merajalela, Pak. Yastahillun, bahkan umatku menganggap halal. Bahkan ada seorang wanita, seorang istri, ketika ditanya, mending suami aneh berzina daripada dia poligami. Subhanallah. Ada yang kayak gini, Pak. Mending suami aneh zina, artinya tidak nikah, daripada menikah sah dengan apa? Poligami, jemaah. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nikah ini sesuatu syariat Allah yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun umat yang mempersulit
Tapi siapa? Umatnya yang persulit. Di surat Al-Ahzab, buka jemaah, di surat ketiga ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, wa imra'atan mu'minatan iwwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi suatu hari ada wanita yang masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita ini menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Dinikahi oleh Nabi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab, "Ya, saya nikahi kamu." Namun Rasulullah diam. Arti diamnya Rasul, tidak minat dengan perempuan tersebut. Kemudian lihat ini mudahnya syariat Allah, Pak. Jadi yang punya anak-anak perempuan itu jangan dipersulit nikah anaknya. Harus ke gedung ini, harus cateringnya ini, acaranya ini, WO-nya begini-begini, habis 150 juta misalnya. Jadi orang nggak ada yang berani nikah, akhirnya zina jemaah. Jadi wanita ini Rasulullah tidak mensetujui untuk menikah dengannya. Maka ada seorang pemuda berdiri, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, zawijni." Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita tadi, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Alaka mahrun lahu?" Kamu punya mahar enggak untuk wanita tadi? Maka laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, innali izarun." Ya Rasulullah, saya punya satu sarung. Tapi satu doang sarungnya. Kalau saya kasih ke istri, anak nggak pakai sarung. Lau mazaktuha, kalau anak potong nggak guna ini sarung. Bayangkan sarung, kalau dipotong mau mana makainya, gitu kan? Maka Rasulullah terdiam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Alaka khotamun min hadid?" Rasul nanya lagi, "Kamu punya nggak cincin dari besi?" Cincin dari besi, Pak. Bukan akhirnya mang jajan gede gitu, enggak, cincin dari besi. Nih Jatinegara banyak nih kan ya. Ini ya. Maka laki-laki ini pulang, Pak. Pulang ya. Ketika sampai di rumah nanya ke keluarganya, ini ada nggak khataman min hadid? Ada nggak cincin dari besi? Jawab keluarganya, nggak ada. Masya Allah. Pulang lagi orang ini ke masjid Nabi SAW. "Ya Rasulullah, saya udah nyari cincin dari besi, walam wajadtu." Nah, mana nggak nemu ya Rasulullah, nggak nemu cincin dari besi. Maka Rasul habis nih akal, pakaian nggak punya, cincin aja nggak punya yang dari besi ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ama'aka minal Quran?" Kamu punya hafalan Quran nggak? Maka laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, hafidku kada wa kada." Di relainya orang ini hafal ayat kursi, semuanya kan hafal, Pak ya. Apalagi Pak Haidir nih, hafal banget nih. Pasti nikahnya bisa berkali-kali kan. Hafal beliau. Hafal jemaah. "Na'am ya Rasulullah, saya hafal Ustaz." "Ya Rasulullah, beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah." Maka Rasul bertanya ke perempuan, "Araditi an mahril Quran?" Wahai wanita, kamu ridho nggak maharnya engkau diajarkan Quran oleh si fulan sebagai mahar nikahmu? Maka wanita ini terdiam, kemudian dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, saya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zawwajtukuma bima ma'aka minal Quran." Aku menikahkan kamu berdua dengan mahar Al-Quran. Ini jadi syariat Islam itu ringan, mudah. Namun kalau nikah dengan orang Bugis, S1 sekian juta, 50 misalnya, suku-suku tertentu ada nih jemaah. Ini ya ikatannya, Masya Allah. Ada yang kurang 700 ribu aja nggak jadi nikah, gitu kan? Ada yang nikah sama mertua, nikah sama anak dapat mertua, udah macam-macam ini jemaah. Berita-berita ya dan lain sebagainya. Karena zina ini jadi agradul Islam. Jadi Islam itu mempunyai 5 tujuan. Yang pertama hifdzuddin, jaga agama. Yang kedua hifdzun nasab, jaga nasab atau keturunan. Oleh sebab itu jamaah melak Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina ini beda dengan dosa yang lain. Beda dengan dosa yang lain, Pak.
Misalnya orang ini membunuh, udah diampuni dosanya oleh Allah. Orang ini pernah mencuri, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, ini orang korupsi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang berzina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun azabnya di dunia diperlihatkan. Bahkan para ulama salaf mengatakan az-zina dainun. Hati-hati, zina itu hutang yang akan bergulir bisa ke keturunan antum. Nauzubillah. Orang yang berzina sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berlaku 3 hal, Pak. Yang pertama, para ulama fikih harus sepakat nih. La yantasibu ilaihan nasab. Anaknya tidak boleh bernasab ke ayahnya. Ini padahal, Pak, kalau di Indonesia kan semuanya ini pezina, ini zina, hamil duluan, ngakunya Maryam, saya hamil. Kenapa ente hamil? Kayak Maryam nggak punya suami. Nggak mustahil, Maryam itu hanya satu, Pak. Hamil duluan. Habis itu nikah, dinikahkan karena ini zina nikahkan. Habis itu punya anak, fulan C. C ini akan berbin dengan B. Padahal dalam syariat nggak boleh, Pak. Haram, tidak boleh, Pak. Namun di Indonesia belum ada sejarahnya anak perzina mempunyai nasab ke ibunya. Sekali lagi, Pak. Orang anak zina, ini Pak ya, anak hasil zina, la yantasibu ilaihan nasab. Tidak boleh mengambil nasab ayah biologisnya yang hamil sebelum nikah. Padahal di Indonesia yang hamil sebelum nikah banyak, Pak. Tapi semuanya nasabnya ke ayah biologisnya. Betul tidak, Pak? Dan ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada dosa yang lain. Ini anak korupsi, oh ini bapaknya korupsi, udah gak ada. Tapi kalau pelaku zina, nasabnya nih, Pak. Misalnya si C ini anaknya, nasabnya ke ibunya, ke A, bukan ke bapaknya B. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya al-waladu lil firash. Walad itu anak hasil zina, al-walad lil firash, nasabnya itu ke ibunya. Ada nggak, Pak, di Indonesia nyari kakak 270 juta manusia muslim di Indonesia yang nasabnya ke ibunya? Udah nemu belum, Pak? Belum ada. Harusnya berani, Pak, karena itu dosa. Nggak boleh, Pak. Yang kedua, na'udzubillah, la yatawalla ilaihin nikah. Yang kedua, ayah biologis tidak boleh menjadi wali nikah dari anaknya ketika anak itu perempuan. Wal waliyu lil hakim, dan yang berhak menjadi wali adalah hakim. Al hakim di kita ya KUA, Pak. Makanya di Indonesia orang berzina nggak ada takutnya, Pak. Zina bahkan untuk mendapatkan restu ayah ibu, zina, Pak. Ya Allah. Agar orang tuanya mengikhlaskan untuk nikah, zina dulu. Subhanallah. Zina dulu, hamil, baru ibunya nggak, gimana lagi jalan keluar, dinikahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini, Pak, ngeri, Pak. Yang ketiga, la yatawarrath fima bainahum. Tidak bisa saling mewarisi harta. Misal ayah biologisnya meninggalkan uang 1 miliar. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan sepeser. Begitu juga kalau anaknya yang kaya, misalnya anak hasil zina kaya meninggal, maka ayahnya tidak mendapatkan warisan dari anaknya. Namun semua hukum ini di negeri kita nggak berlaku, Pak. Nggak ada, Pak. Orang hasil zina, anaknya ini hasil zina beneran, tetap nasabnya ke ayah biologisnya. Ini dosa turun temurun, Pak. Yang kedua, ayahnya biologis tetap menjadi walinya, Pak. Nikahin. Yang ketiga, tetap saling mewarisi.
Padahal enggak, Pak. Antum baca di berbagai buku literatur baik Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Abu Hanifah, semuanya enggak ada, Pak. 3 hal ini sepakat ulama tidak boleh. Karena saking ngerinya apa, Pak? Perkara zina. Makanya sekali lagi dalam pernikahan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Gak punya cincin dari besi, antum pasti hafal Al-Fatihah. Ini enggak, Pak? Seawal ngomongnya orang Islam, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Hafal, Pak. Antum bisa nikah dengan mahar yang antum punya. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ini bagaimana Rasulullah mempermudah nikah, jamaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Julaibib. Udah pernah ceritakan tuh. Siapa jamaah? Namanya Julaibib. Nanti antum cari ya. Beliau adalah salah satu 60 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julaibib ini jamaah orang yang sangat fakir banget, miskin, gitu ya. Termasuk ahlu sufah, orang yang hijrah meninggalkan ayah ibunya, tinggal di masjid Nabi SAW. Ini siapa? Julaibib. Kemudian Julaibib merenung suatu hari di masjid Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya, ada apa engkau wahai Julaibib? Oh ya Rasulullah, saya ingin menikah ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat, aduh kasihan Julaibib ya. Beliau ini tinggal di masjid Nabi, kayak marbot gitu ya, marbot masjidnya Nabi SAW. Ini nggak punya apa-apa jemaah ya. Kemudian Julaibib ini merenung, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Julaibib, ya Julaibib, sa'ankihuka insyaallah. Ya Julaibib, saya akan mencarikan jodoh untukmu. Maka Julaibib senang, alhamdulillah kan. Senang banget ya. Akhirnya Rasulullah SAW tahu di kalangan Ansor ada seorang ayah yang punya anak wanita solehah banget, gitu ya. Solehah banget, Pak. Ya, solehah. Ya, solehah banget. Ya. Akhirnya Rasulullah mendatangi ayahnya, mengatakan kepada ayahnya ini seorang Ansor, ya Fulan, saya akan menikahkan anakmu dengan sahabatku. Saya akan menikahkan. Mendengar ini ayahnya senang banget. Baik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Saya taat, saya ikuti. Gitu kan Pak. Akhirnya bapak ini ngomong, man huwa ya Rasulullah? Kira-kira siapa itu ya Rasulullah? Kan penasaran ayahnya. Maka Rasulullah menjawab, huwa, itu tuh yang di masjid tuh, Julaibib. yang di masjid tuh, namanya siapa? Julaibib. Masya Allah. Maka ayahnya yang pertama seneng, habis itu langsung abasa, cemberut ya. Kayak jeruk purut itu Pak. Aduh, Julaibib gitu kan. Nah, wajar Pak, ayah Pak, pengennya anak perempuan kan mewah gitu kan, hidupnya itu apa Pak? Mewah. Kecukupan gitu ya secara materi, iya enggak? Pengennya gitu ya Mas Novan, punya anak perempuan antum? Belum ya, insya Allah Allah rezekikan kepada antum. Misalnya gitu Pak, seneng banget ya. Tapi setelah mendapatkan kabar yang mau menikah adalah Julaibib, mukanya berubah, pucat, malu, bingung ya. Namun yang meminta Rasulullah SAW. Yang meminta siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya lelaki ini pulang ke rumah dengan murung gitu kan. Akhirnya ngobrol dengan istrinya, wah istriku, ada kabar gembira namun kabar duka, gitu kan. Jadi dua kabar nih, gembiranya Rasulullah mau menikahkan anak kita, istri senang, alhamdulillah. Namun dengan Julaibib, sedih nih, astagfirullah. Julaibib, rajulan itu, yang itu, si fulan yang di masjid terus, ya Rasulullah, wahai suamiku, ya, wahai istriku. Maka istri pun sedih Pak. Ngobrol, anak perempuannya dengar Pak, di kamar.
Di kamar dengar anak perempuan. Makanya yang Rasulullah incer itu anak perempuan nih, salehah banget. Anak perempuan itu dengar, kemudian manggil ke ibunya, wahai ibu, siapa yang mau menikahkan saya? Maka kata ayahnya, Rasulullah. Siapa yang saya akan dinikahkan ke saya? Maka ibunya nggak ngomong-ngomong lama. Aduh, gimana ini kan? Bingung kan orang tua teh. Akhirnya ibunya ngomong, Julaibib. Kira-kira bagaimana perempuan tadi? Kayak ibu bapaknya, senang kemudian sedih, duka kemudian gembira kemudian duka? Enggak, Pak. Perempuan ini langsung membaca surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ma kana lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin laki ataupun perempuan kalau mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, maka lahumul khiyaratu min amrihim, maka orang mukmin laki dan perempuan tidak bisa menolak. Kalau benar-benar beriman, Pak. Kalau ini sudah sunnah Rasul, perintah Rasulullah, sami'na wa ta'na, gak usah mikir kenapa harus jenggotan, gak usah mikir, ikuti saja, Pak. Itu, Pak, misalnya kenapa harus ke masjid, gak perlu, Pak. Kenapa nggak boleh pakai emas laki-laki, nggak usah mikir, Pak. Ini kalau orang beriman. Kadang kita mikir dulu, setelah ketemu secara medis baru ngelaksanain, telat, Pak. Kenapa Rasulullah larang kita makan atau minum sambil berdiri misalnya? Rupanya makan dan minum sambil berdiri nanti ada penyakit dan lain sebagainya, merusak batu ginjal dan lain sebagainya. Setelah dapat medis baru meraktekin. Tapi kalau dari Rasul langsung enggak. Kalau ada medis dulu, ini pembuktian, baru beriman. Kalau orang beriman tidak, Pak. Wanita ini mengatakan, wanita ini yang perempuan tadi, wallahi, demi Allah wahai ayah wa ibu, innallaha la yudayyi'ana. Kalau ini sudah perintah Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Nah, ini, Pak. Benar, Pak. Akhirnya wanita ini, perempuan ini akhirnya apa? Menerima nikahnya dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Dan Julaibib pengantin baru jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajak Julaibib untuk perang jamaah. Dan Julaibib ini terbunuh dalam perang Uhud jamaah. Jadi Julaibib meninggalkan istrinya yang solehah, yang baru dia nikahi, untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ini jamaah, ya. Sekali lagi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairul mahri aisaruhu. Sesungguhnya sebaik-baik mahar bagi wanita adalah yang paling gampang. Tapi jangan digampangin. Karena ada yang gampangin, seperangkat sholat itu aja. Lihat juga, Pak. Kalau kita mampu ya semampu kita. Jangan terus memaknai hadis ini dengan yang paling gampang. Udah deh, nih nikahin si fulan dengan mahar 7.775 rupiah. Ini kan nggak nyampe 8.000. Masa ayahnya nyekolahin S1, S2, S3, ya dari SD sampai dari TK sampai SMA, ini bayar 7.000, kasihan juga. Kita harus menghargai jemaah. Namun jangan memberatkan. Ini yang nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena Nabi SAW bersabda. Ya, kalau kita yang punya anak perempuan, dengarkan hadis Nabi SAW. Idza ja'akum, ketika ada yang datang kepada antum, seorang laki-laki maksudnya, man tardawna dinahu, yang kau ridhoi agamanya. Oh, agamanya bagus, terutama sholat subuhnya di masjid. Ini udah, Pak. Kalau sholat subuhnya di masjid, ini nomor satu. Kalau masih sholat duhur, asar, maghrib nih masih ragu-ragu. Tapi kalau sudah sholat subuh ke masjid, nggak pernah telat, wah, ini, Pak, calon menantu idaman. Itu, Pak. Apalagi dia imamnya, idaman banget gitu kan ya. Ini ya, ini, Pak. Man tardawna dinahu, yang pertama engkau ridho agamanya. Wa khuluquhu,
dan engkau ridho akan akhlaknya, fazawwijhu. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan diperberat, jangan dipersulit. Fazawwijhu, nikahkanlah. Wa illa, kalau tidak, takung fil fasadun fil ard, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akhirnya terjadi zina dan lain sebagainya. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, zina ini dosanya sudah kita sampaikan berkali-kali. Namun ada 3 hal yang anak hasil zina. 3 hal ini, Pak. Yang pertama, la yantasibu ilain nasab. Tidak boleh anak hasil zina bernasab ke ayahnya. Diulang lagi, Pak. Nggak boleh, Pak. Agar nggak ada orang yang berani zina. Tapi kan akhirnya orang zina karena nggak berlaku 3 ini. Yang kedua, la yatawalla 'alaihal wali au finkah. Ayah biologisnya tidak berhak menikahkan anak perempuannya. Nggak boleh jadi wali yang megang, Pak. Saya nikahkan anak saya dengan, nah itu nggak boleh, Pak. Yang itu, Pak, nggak boleh. Harus wali hakim. Yang ketiga, la yatawarrath fima bainahum. Tidak boleh mewarisi harta di antara mereka. Ayah biologisnya meninggalkan uang, anak hasil zinanya tidak mendapatkan warisan. Kemudian misalnya anak ini yang meninggal dan dia kaya misalnya, ayah biologisnya nggak dapat warisan. Makanya sekali lagi, sesuatu yang paling ngeri dosa ini, Pak, ya, nggak seperti membunuh, nggak seperti riba, tapi itu zina, Pak. Kenapa? Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya hatta al-fa'ratu mal'unatun. Bahkan tikus, ya, binatang ini, Pak, yang di rumah pelaku zina dilaknat. Tikusnya ini, Pak, enggak. Tikus emang ngapain, Pak, tikus? Pertanyaannya, tikus ini ngasih izin nggak untuk berzina? Enggak, dia makhluk lewat doang, seler gitu kan. Tapi dilaknat loh tikusnya. Ini tikus. Bagaimana dengan orang yang di dalam rumah itu? Bagaimana dengan keluarga tersebut? Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang nggak diampuni oleh Allah, walaupun orang ini bertobat, zina nggak diampuni oleh Allah. Dengan dibuktikan azabnya di dunia, 3 hal nggak didapatkan oleh anak dan ayah biologisnya, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai seorang ayah, jangan mempersulit pernikahan anaknya. Kalau antum punya anak perempuan, selama lelaki yang datang itu engkau ridho agamanya, engkau ridho akan akhlaknya, nikahkan. Agar tidak terjadi apa? Perzinahan dan lain sebagainya, yang dosanya amal jariahnya ke ayahnya. Dosa jariah, jemaah. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita singkat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman, yaitu perbuatan zina. Agar ketika orang mau berzina tuh mikir dulu, Pak. Karena sekali lagi, az-zina dain, zina itu hutang yang pasti dibayar di dunia. Anak keturunannya pasti akan melakukan zina nanti. Fa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ada pertanyaan kira-kira, jemaah? Tidak ada, ya? Kita akhiri, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari perbuatan zina yang menjadi seolah-olah biasa di akhir zaman, jemaah. Bahkan ada via apa tuh? Ada apa ya? Di handphone juga ada pesanan apa macam-macam, kata orang, ya. Bisa pesan untuk berzina, itu bisa aplikasi, ya. La ilaha illallah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin min afatil fitaniz zina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatiz zina wa fitnatiz zina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum jami'a. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.